Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Wah, ini karena masih pagi jadi masih semangat ya semuanya ya? Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai bimbingan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, semoga setelah berdoa ini pembelajaran yang kita dapatkan itu menjadi bermanfaat bagi kita semua dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik anak-anak, jadi sebelum kita memulai bimbingan kali ini, Ibu akan absen dulu ya. Nila, Ulan, Anis, Putri, Hadir, Bu. Diana, Hadir, Bu. Lala. Hadir, Bu. Oke, ini kayaknya hadir semua ya? Iya, Ibu. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, sekarang anak-anak tahu nggak kita itu mau melakukan apa? Tidak, Ibu. Nah, jadi anak-anak kali ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan klasikal. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang menemukan gaya belajar yang efektif. Yang tujuannya adalah supaya anak-anak Ibu akan menemukan gaya belajar yang cocok dengan diri kalian sendiri. Nah, jadi sekarang Ibu mau menjelaskan apa itu pentingnya gaya belajar. Tapi Ibu mau kalian bantu Ibu nih buat baca. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oh ya, silakan Putri. Pentingnya gaya belajar. Gaya belajar adalah cara khas yang dimiliki individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Setiap orang memiliki preferensi tertentu dalam belajar dan dapat memengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Nah, baik, bagus sekali Putri ya. Jadi, gaya belajar itu adalah cara khas yang dimiliki oleh individu dalam menyerap dan menerima informasi, terutama pembelajaran. Nah, jadi kenapa gaya belajar itu penting? Supaya kita itu lebih lebih tahu nih, kita tuh bisa menyerap informasi dan bisa menyerap informasi pembelajaran itu melalui cara apa? Apakah dengan cara mendengar, apakah dengan cara melihat, ataupun dengan cara praktek ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gaya belajar. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, silakan Anis. Jenis-jenis gaya belajar pertama itu ada gaya belajar visual. Cirinya itu lebih mudah mengingat informasi yang dilihat, menyukai diagram, peta, dan gambar, serta cenderung memperhatikan desain yang visual. Strategi belajarnya menggunakan mind map atau diagram alur, syarat atau tandai poin penting dalam teks, atau video pembelajaran yang relevan. Yang kedua, ada gaya belajar auditory. Ciri-cirinya itu lebih mudah mengingat informasi yang didengar, menyukai diskusi dan ceramah, sering mengulangi informasi secara verbal. Strategi belajarnya itu mendengarkan rekaman materi pelajaran, diskusikan materi dengan teman, menggunakan mnemonik atau lagu untuk mengingat informasi. Nah, oke, baik, bagus sekali ya Anis. Jadi jenis-jenis gaya belajar. Nah, secara umum gaya belajar itu ada tiga. Yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditory, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah, jadi gaya belajar visual itu ciri-cirinya, yaitu yang pertama lebih mudah mengingat informasi yang dilihat. Jadi orang-orang dengan gaya belajar auditory ini, visual ini, mereka tuh lebih mudah menerima informasi dari apa yang mereka lihat seperti itu ya, apakah dari gambar ataupun dari peta atau sejenisnya. Nah, yang kedua yaitu menyukai diagram, peta, dan gambar. Nah, mereka kan lebih cepat menangkap pembelajaran dengan melihat nih. Jadi kalau misalnya ada peta atau ada gambar, itu mereka lebih mudah menangkapnya.
mind map atau diagram alur. Kalian tahu kan mind map? Yaitu kayak sejenis peta gitu. Misalnya konsep diri. Nanti kita buat pengertian diri itu apa. Terus juga nanti pokoknya bagian-bagian dari konsep diri itu kita petakan. Itu bisa kita buat nanti dia warna-warni supaya lebih mudah untuk kita belajar ya. Terus sorot atau tandai poin penting dalam teks. Nah, kan teks itu panjang ya. Jadi untuk kita bisa supaya bisa lebih mengingat apa inti dari teks itu, maka kita bisa meng-highlightnya menggunakan stabilo ya, ataupun kita garis bawah itu menggunakan pulpen atau pensil. Nah, selanjutnya tonton video pembelajaran yang relevan. Nah, kan ini gaya belajar visual, yang dimana itu dengan cara melihat kan. Jadi dengan menonton video, dia itu lebih mudah menangkap pembelajarannya, karena melihat isi video tersebut yang mungkin menarik. Selanjutnya yaitu yang kedua, gaya belajar auditori. Nah, ciri-cirinya yaitu lebih mudah mengingat informasi yang didengar. Nah, jadi orang-orang yang gaya belajarnya auditori ini, dia tuh lebih mudah menangkap informasi atau pembelajaran itu dengan mendengar. Apakah mendengar audio atau rekaman? Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu menyukai diskusi dan ceramah. Nah, orang-orang auditori ini kan dia lebih suka mendengar nih. Jadi dia tuh lebih suka kayak pembelajaran yang metodenya tuh diskusi ataupun ceramah, karena itu lebih mudah masuk ke kepala dia. Terus sering mengulang informasi secara lengkap. Nah, lalu strategi belajarnya yaitu dengarkan rekaman materi pembelajaran. Nah, seperti yang ibu katakan tadi, orang auditor ini kan dia lebih fokusnya ke mendengar ya. Jadi dia emang harus banyak-banyak mendengar rekaman seperti itu. Selanjutnya diskusikan materi dengan teman. Nah, orang yang kayak belajarnya auditori lebih suka berdiskusi kan, jadi dia itu kayak lebih mudah apa ya, kayak lebih mudah mengingat informasi atau lebih mudah belajar itu dengan berdiskusi dengan temannya ataupun dengan orang tuanya atau dengan gurunya. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan mnemonik atau lagu untuk mengingat informasi. Kalian tahu nggak mnemonik itu apa? Nggak tahu. Jadi mnemonik itu adalah suatu cara biar kalian tuh kayak cepat ngafalnya gitu. Misalnya kalian mau ngafal rumus fisika, misalnya A sama dengan B tambah C gitu. Nah, supaya kalian mudah mengingatnya, kalian buat nih, misalnya A itu Ayu, B itu Budi, C itu Cici. Jadi rumus fisika A sama dengan B tambah C itu kalian mengingatnya dengan Ayu sama dengan Budi tambah Cici gitu. Kalian yang buat sendiri ritme atau nadanya itu atau bentuknya itu bagaimana? Atau lagu untuk mengingat informasi. Kan orang macam-macam ya kayak belajarnya. Yang auditori ini, mereka tuh mungkin akan membuat lagu seperti itu supaya mereka tuh bisa lebih fokus dan efektif pembelajarannya. Nah, selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Ibu mau Nila yang baca, silakan Nila. Gaya belajar kinestetik yaitu ada ciri-ciri. Belajar, yang pertama itu ada belajar melalui gerakan dan sentuhan. Yang kedua menyukai aktivitas fisik dan praktik langsung. Yang ketiga sering menggunakan gestur saat berbicara. Strategi belajar. Pertama, lakukan eksperimen atau simulasi. Yang kedua, gunakan alat peraga atau model. Yang ketiga, belajar sambil bergerak seperti berjalan atau menggunakan alat. Oke, baik sekali Nila ya. Jadi gaya belajar kinestetik itu ciri-cirinya adalah belajar melalui gerakan dan sentuhan, terus menyukai aktivitas fisik dan praktik langsung. Jadi orang-orang yang gaya belajarnya kinestetik ini, mereka tuh lebih cenderung bisa menangkap pelajaran. Jadi cenderung bisa lebih menangkap pembelajaran itu dengan melihat praktik langsung ya. Itu bisa melihat orang praktik ataupun dia yang praktiknya langsung supaya dia lebih paham nih, gitu kan. Nah, selanjutnya sering menggunakan gestur saat bicara. Jadi orang-orang kinestetik ini dia itu waktu bicara itu cenderung tidak kaku ya, dia itu kayak lebih fleksibel gitu, kayak bisa apa ya, menggunakan gestur saat dia berbicara. Lalu strategi belajar yaitu lakukan eksperimen atau simulasi. Nah, orang praktek kan dia biasanya suka bereksperimen ya,
simulasi langsung, ya kan? Lalu gunakan alat peraga atau model. Kalau misalnya kita praktek, kita kan harus ada alat peraga ya, ataupun model yang membantu kita untuk praktek. Nah, selanjutnya yaitu belajar sambil bergerak seperti berjalan atau menggunakan tangan. Nah, jadi anak-anak ibu semua di sini penting tuh untuk mengenal gaya belajar. Ya, siapa yang mau membantu ibu untuk baca? Siapa nih? Puan, silakan Puan. Pentingnya mengenal gaya belajar. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam belajar. Yang kedua itu membantu dalam memilih strategi belajar yang sesuai. Yang ketiga, mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, memaksimalkan potensi individu dalam menyerap informasi. Nah, oke, bagus sekali ya Bulan. Jadi pentingnya mengenal gaya belajar itu yang pertama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam belajar. Nah, kenapa nih kalian tuh harus mengetahui dan mengenali ciri-ciri gaya belajar kalian masing-masing? Nah, supaya bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi kalian dalam belajar ya. Jadi kan nggak semua orang nih gaya belajarnya sama. Misalnya Mila gaya belajarnya kinestetik, ataupun Bulan gaya belajarnya auditorik. Nah, kan Mila kan berarti cenderung lebih menangkap itu dengan praktek ya. Sedangkan Bulan itu lebih cenderung bisa menangkap melalui rekaman seperti itu ataupun diskusi atau ceramah ya. Nah, selanjutnya membantu dalam memilih strategi belajar yang sesuai. Selanjutnya yaitu mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi belajar. Jadi kalau misalnya ada orang yang gaya belajarnya auditori disuruh untuk memperhatikan gaya orang belajar kinestetik, nah itu kan dia kayak kurang bisa menangkap seperti itu ya, kurang efektif pembelajaran dia, jadi dia tuh kurang paham seperti itu. Yang selanjutnya yaitu memaksimalkan potensi individu dalam menyerap informasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, bahwasanya setiap orang itu berbeda-beda dalam menyerap informasi, jadi tidak bisa disamakan semuanya seperti itu ya. Dan faktor-faktor yang menyebabkan kenapa individu itu gaya belajarnya berbeda-beda, yang pertama itu adalah karena latar belakang pendidikan mungkin. Selanjutnya yaitu ada lingkungan sosial dan budaya seperti itu ya. Yang selanjutnya ada pengalaman hidup ataupun usia dan perkembangan kognitifnya, preferensi individu, teknologi dan akses informasi, dan motivasi dan tujuan pribadi dia untuk belajar. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah kasus dari Tia. Tia adalah siswi kelas 10 yang selalu mencatat setiap penjelasan guru dengan rapi dan lengkap. Namun, meskipun catatannya lengkap, Tia sering merasa kesulitan memahami materi pelajaran. Ia juga mudah kehilangan fokus saat membaca buku pelajaran sendirian di rumah. Suatu hari, saat belajar kelompok bersama teman-temannya, Tia merasa lebih mudah memahami materi setelah mendengarkan penjelasan dari temannya. Dia juga bisa mengingat penjelasan tersebut lebih lama dibandingkan saat belajar sendiri dari buku atau catatan. Nah, jadi sekarang Ibu meminta anak-anak Ibu semua menganalisis kasus tersebut ya. Ibu akan membagikan lempar LKPD ini sesuai kelompok yang sudah kalian ambil sendiri ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silahkan diisi ya. Jadi cara ngisinya itu adalah kalian baca dulu kasus di bawah ini, lalu kan di bawah ini ada pertanyaan nih. Nah, pertanyaan ini dijawab berdasarkan kasus ini. Jadi kalian pahami dulu kasusnya, baru bisa jawab pertanyaannya. Oke, ngerti? Oke, baik. Kalau mengerti, sekarang saatnya kalian mengisi lembar ini. Ibu kasih waktu kalian 5 menit, dimulai dari sekarang. Udah? Lihat dulu ya. Udah semuanya? Waktunya tinggal 2 menit ya. Sudah? Oke, baik. Nah, sekarang kan kalian udah menganalisis nih kasusnya Tia.
Sekarang Ibu mau kelompok 1 dan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1 dulu. Ada kendala? Silakan, Anis. Baik teman-teman semua, jadi di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok. Jadi Ya, baca aja. dia adalah siswi kelas 10 yang selalu mencatat setiap dalam rapi dan lengkap. Namun meskipun catatan lengkap, dia sering merasa kesulitan memahami materi. Dia juga mudah kehilangan fokus saat belajar pelajaran pilihan di rumah. Suatu hari saat belajar dalam jurusan atau lingkungan, dia merasa lebih mudah memahami materi setelah mendengar penjelasan dari temannya. Dia juga bisa mengingat penjelasan tersebut berjalan dan juga saat berada sendiri di Oke. dia. Oke, baik. Terima kasih ya, Anis. Bagus sekali jawabannya. Sekarang Ibu mau kelompok 2, silakan. Ulan. Intinya saja ya. Baik Ibu, jawaban dari kelompok kami, kelompok 2 yaitu pertanyaan yang pertama itu berdasarkan informasi di atas, menurutmu gaya belajar apa yang dimiliki Tia? Nah, jadi gaya belajar yang dimiliki Tia itu Auri Bu, menurut kami karena Tia ini lebih cenderung bisa paham jika mendengar cerita dari temannya. Nah, kedua itu strategi belajar seperti apa yang akan cocok untuk membantu dia lebih memahami materi. Lebih cocok auditori. Nah, selanjutnya mengapa penting bagi dia dan peserta didik lainnya untuk mengetahui gaya belajarnya sendiri? Karena dengan cara dia ini bisa mengetahui gaya belajar sendiri, maka belajar juga lebih efektif dan berpaham. Oke, baik sekali.
saya gaya belajar saya itu auditori Bu, dengan mendengarkan. Jadi setiap hari ketika saya sedang melakukan sesuatu, saya juga harus mendengarkan dari YouTube, video pembelajaran ataupun informasi sekitar dunia itu Bu. Oke, baik. Jadi Diana lebih bisa menangkap informasi itu lebih cepat dengan gaya auditori ya? Iya Bu. Oke, bagus sekali. Nah, jadi benar ya anak-anak sekalian, jadi setiap individu itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kan setiap individu itu ada faktornya ya, kenapa dia itu mempunyai gaya belajar yang berbeda. Salah satunya adalah faktor lingkungan dan faktor individu dia sendiri. Nah, oke, baik. Jadi oke, baik anak-anak. Jadi tadi anak-anak kan sudah memberi kesimpulan nih, untuk sudah menunjukkan kan bahwa gaya belajar itu sangat penting dimiliki oleh setiap individu ya. Ada auditori, ada visual dan ada